Shalom Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di hadapan Tuhan dalam ibadah yang Tuhan berkati kita semuanya. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang mata. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-6, itu adalah bagian dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Nah, khotbah Yesus di bukit ini merupakan pengajaran-pengajaran dasar buat setiap kita orang-orang percaya yang mengikut Yesus. Bagaimana kita harusnya hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang ada di dalam komunitas kerajaan. Ya, kita melihat dalam Matius pasal yang ke-6 ini, setelah Yesus mengajarkan tentang doa, tentang puasa, tentang sedekah kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang pada waktu itu mengikut dia, Yesus melanjutkan dengan hal ini. Nah, di dalam Matius pasal 6 ini, ayat 19 sampai 24, ya, kita melihat dengan judul perikopnya adalah mengumpulkan harta. Saudaraku, Yesus berkata begini, dalam ayat 19-nya, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi." Kenapa, saudaraku, jangan mengumpulkan harta di bumi? Karena dikatakan di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, saudara, konteks ya pada zaman itu, ya, orang-orang mengumpulkan harta di bumi, ya, itu di dalam rumah. Ya, mereka menyimpannya di rumah, saudaraku. Karena waktu itu mungkin belum ada bank seperti kita hari ini, belum ada koperasi, ya, belum ada, saudaraku, OJK, sehingga mereka mengumpulkannya di rumah. Dan rumah-rumah di zaman itu, saudaraku, belum seperti rumah-rumah yang zaman sekarang yang mempunyai, saudaraku, tembok yang kokoh, ya, punya beton, saudaraku. Pada waktu itu rumahnya sederhana, hanya dibangun, saudaraku, ya, dari tanah liat yang disusun-susun, saudaraku, dan kemudian itu gampang sekali untuk dibongkar, saudaraku. Jadi Yesus mengingatkan kepada pengikutnya pada waktu itu bahwa janganlah menyimpan harta di bumi, karena di bumi ngengat, karat merusakannya, bahkan pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Nah, ayat 20. "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga." Kenapa, saudara? Karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, pasti, saudaraku, kalau kita menyimpan harta di sorga, di dalam kerajaan Allah, maka, saudaraku, Allah sendiri yang melindungi kita, Allah sendiri yang menjaga kita, sehingga, saudaraku, tidak ada satu perkara pun dari dunia ini yang bisa merusakkannya, bahkan pencuri pun tidak bisa mencurinya. Ya. Saudaraku, Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua apa yang mesti menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Tentu kalau berbicara tentang harta, semua kita mau punya harta. Saudaraku, tetapi harta yang seperti apa? Ya. Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi, saudaraku, kalau hartamu di bumi ini, maka hatimu juga ada di bumi ini. Sebaliknya, kalau hartamu di sorga, maka hatimu juga ada di sorga. Artinya, sorga di sini adalah tempat tinggalnya, tempat hadiratnya Tuhan. Sorga ini berbicara tentang kerajaannya Tuhan, saudaraku. Sehingga kalau kita mengumpulkan harta kita di sorga, maka hati kita juga ada bersama dengan Allah di sana. Amin. Ya, nah, saudaraku, bagaimana, saudaraku, supaya kita bisa mengumpulkan harta yang benar, mengumpulkan sesuatu yang nanti bersifat kekal. Karena apa yang ada di bumi ini semuanya sementara. Sebentar lagi semuanya akan lenyap. Tetapi harta di sorga kekal selama-lamanya. Nah, bagaimana, saudaraku, untuk kita bisa ya mengumpulkan harta yang kekal, harta yang ada di sorga? Itu bergantung, saudaraku, dari apa yang kita lihat. Ya, ayat selanjutnya, Yesus berkata begini, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Ya, kata mata di sini ada yang menafsirkannya itu hati, ya. Tetapi, saudaraku, mata di sini juga berbicara tentang pandangan. Bagaimana saudara memandang sesuatu itu menentukan kehidupanmu, saudaraku. Karena dikatakan di sini mata, pandanganmu itu adalah pelita tubuh. Jika pandanganmu baik atau hatimu baik, teranglah seluruh tubuhmu, teranglah seluruh hidupmu. Namun sebaliknya, jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu, gelaplah seluruh hidupmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara perhatikan baik-baik bahwa mata kita, pandangan kita, imajinasi kita, saudaraku, itu menentukan kehidupan kita. Pandangan kita mempengaruhi keberadaan kita. Jadi dikatakan tadi, kalau matamu baik, pandanganmu baik, maka tubuhmu, hidupmu akan terang. Namun sebaliknya, ketika matamu jahat, ketika pandanganmu jahat, maka gelaplah seluruh hidupmu, saudaraku. Itu sebabnya penting kita menjaga mata kita, menjaga pandangan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandangin, saudaraku. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah contoh ya di dalam kitab Yosua. Kalau saudara baca kitab Yosua, hari-hari ini kita sedang khatam kitab Yosua. Saudara ingat kisah ini ketika bangsa Israel selesai mengalahkan Yeriko, kota yang besar pada zaman itu, saudaraku. Mereka kemudian akan berhadapan dengan kota Ai yang secara geografis kecil, jumlah orangnya juga kecil, saudaraku. Dan bagi bangsa Israel, pengalaman mengalahkan Yeriko itu cukup menggembirakan. Sehingga ketika mereka mengintai Ai, mereka memberikan laporan kepada Yosua, nggak usah semua kita prajurit maju, Ai kecil, cukuplah beberapa orang saja, saudaraku. Ya, lalu kemudian akhirnya diputuskanlah beberapa orang saja, saudaraku, tidak semua prajurit pergi. Mereka pergi, saudaraku. Apa yang terjadi? Firman Tuhan menuliskan kepada kita, mereka ditewaskan. Bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Ai, orang-orang Ai yang sedikit, saudaraku. 36 orang yang mati, yang tewas dari prajurit-prajurit Israel. Saudaraku, dan saat itu Yosua dan para tua-tua di bangsa Israel, mereka kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa dengan Ai yang kecil kami kalah, Tuhan? Engkau baru saja membawa kami kepada kemenangan atas Yeriko. Kenapa Ai kami kalah? Kemudian Tuhan berkata, karena di dalam bangsa ini ya ada perbuatan yang jahat yang menentang Tuhan. Saudaraku, apa yang menjadi saudaraku penyebab ini, saudaraku? Ya, kalau saudara masih ingat ayatnya berkata ketika Tuhan mengutus mereka untuk pergi ya, saudaraku, merebut Yeriko, Tuhan sudah ingatkan bahwa semua ya harta benda di sana harus dimusnahkan, kecuali ya ada perak, emas, saudaraku, yang harus dikhususkan untuk Tuhan, saudaraku. Namun, saudaraku, di dalam peperangan kepada Yeriko itu, ketika mereka mengalahkan Yeriko, ketika Yeriko sudah hancur, saudaraku, ada salah seorang dari prajurit Israel yang melanggar firman Tuhan, melanggar apa yang perjanjian yang sudah dibuat dengan Tuhan. Ya, saudaraku, kita tahu namanya adalah Akan. Ya, setelah diundi siapa ini yang berbuat salah, maka ditemukanlah Akan, saudaraku. Nah, apa yang dia lakukan, saudaraku? Ini menarik. Ya, Yosua 7 ayat 21. Akan berkata begini, aku melihat, nah, lagi-lagi saudaraku, mata. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Saudara perhatikan, setelah Akan memandang, setelah Akan melihat barang-barang itu, kemudian masuklah ke dalam imajinasinya, dan lalu kemudian masuk ke dalam pikirannya, maka dikatakan, aku mengingininya. Lalu, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Saudaraku, karena kesalahan Akan inilah, bangsa Israel kalah melawan kota Ai, saudaraku. Namun puji Tuhan, setelah Akan semuanya diselesaikan, maka bangsa Israel kemudian bisa menaklukkan kota Ai. Saudara, ini salah satu pandangan yang mengakibatkan satu bangsa dikalahkan. Satu bangsa, saudaraku, yang mengalami kerugian, saudaraku. Nah, kita mau melihat lebih lanjut, saudaraku. Ya, kita akan baca kisah ya dari, saudaraku, nenek moyang kita.
Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama mulai, ya, saudara, ini kejadian ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Mereka ada di sana untuk mengusahakan Taman Eden, untuk mengelola Taman Eden. Karena dari Taman Eden inilah Tuhan kemudian akan, saudaraku, menyatakan kuasanya, menyatakan hadiratnya, menyatakan kemuliaannya ke seluruh bumi, saudaraku. Dan Tuhan memberikan perintah kepada mereka, ya, apa yang mereka harus lakukan. Dan ada satu larangan, ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa mereka, saudaraku, boleh makan semuanya, tetapi ada satu yang mereka nggak boleh makan, saudaraku. Dan dalam ayat yang pertama, firman Tuhan dalam Kejadian 3 ini berkata, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya,' bukan?" Jadi saudaraku, ya, ular adalah satu binatang ciptaan Tuhan yang cerdik, dan saya pikir ini ular dimanfaatkan oleh iblis, ya, untuk berbicara dengan Hawa bahwa tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudaraku, lihat, ini penipuan iblis kepada Hawa. Lalu ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan." Ayat 3, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, saudara lihat, ya, memang perintah ini diberikan kepada Adam, dan Adamlah yang mestinya memuridkan Hawa. Tapi di sini, saudaraku, Hawa salah atau keliru mengutip perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kita melihat, ya, di bawah itu saya kasih itu perintah yang benarnya, perintah yang Tuhan berikan kepada Adam. Ya, "Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Nah, saudara, bandingkan dengan apa yang Hawa berikan jawaban kepada iblis, bahwa dia berkata, "Janganlah kamu makan ataupun raba." Nggak ada perintah itu, tidak ada kata-kata itu. Lalu dikatakan kemudian, "Nanti kamu mati." Saudara, firman Tuhan berkata, bukan nanti kamu mati, pasti kamu mati. Ya, jadi nggak ada, saudaraku, ya, negosiasi di sini. Pasti kamu mati. Nah, saudaraku, iblis kemudian melanjutkan, saudaraku, serangannya, godaannya kepada Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, pada waktu godaan atau pencobaan ini terjadi, Adam dan Hawa masih 100% manusia yang sempurna, yang serupa dan segambar dengan Allah. Mereka nggak perlu, saudaraku, harus lakukan apa-apa lagi yang lain. Mereka nggak perlu harus makan sesuatu yang lain supaya mereka menjadi sempurna seperti Allah. Karena mereka sudah sempurna seperti Allah pada waktu itu. Tetapi disinilah kita melihat iblis menipu Hawa, saudaraku, ketika dia berkata, ketika pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Kita lihat ayat 6-nya. Perempuan itu melihat, kembali matanya, pandangannya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, saudara, ini imajinasi. Ya, ketika Hawa melihat buah itu, saudaraku, kemudian masuk ke dalam imajinasinya. Dia kemudian mulai merenungkannya, saudaraku, memikirkannya. Wah, enak ya buah ini. Ya, enak ya kalau itu dimakan. Sedap kelihatannya. Bahkan bisa memberikan pengertian. Ya, memberikan, saudaraku, pengetahuan. Karena itu, saudaraku, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia.
dan suaminya pun memakannya. Saudara, inilah kisah tragis manusia yang sempurna bisa dikalahkan dengan tipu muslihat dari setan, saudaraku. Ya, Adam dan Hawa, saudaraku, karena kejatuhan mereka, semua kita manusia harus, saudaraku, melewati pergumulan hidup. Kita harus melewati banyak, saudaraku, ya, tantangan, cobaan, bahkan banyak hal yang menderita yang kita harus hadapi karena dosa ini. Tapi syukur kepada Tuhan, ya, karena Yesus telah datang untuk juga menebus kita, menyelamatkan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus berkata, ya, dalam ayat yang ke-24 dari Matius pasal 6, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi saudaraku, dalam hal mengumpulkan harta, apa yang saudaraku engkau inginkan, yang engkau hendak kumpulkan untuk hidupmu, saudaraku. Yesus tadi sudah berkata, jangan mengumpulkan yang di bumi ini, saudaraku. Karena di bumi ini sementara dan bisa rusak dan akan lenyap. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Saudaraku, mari arahkan pandanganmu kepada apa yang ada di sorga. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ya, dialah satu-satunya, saudaraku, sumber hidup kita. Dialah satu-satunya, saudaraku, yang kita bisa harapkan di dalam dunia ini, saudaraku, maupun juga dunia yang akan datang. Karena dia sudah menjanjikan bahwa kita yang ada bersama-sama dengan dia, kita akan hidup selama-lamanya, saudaraku. Haleluya. Kita nggak bisa, saudaraku, Yesus berkata, nggak bisa kita mengabdi. Kita nggak bisa menyembah kepada, saudaraku, ya, dua Tuhan. Satu sisi Allah yang kita sembah, tapi kemudian juga kita mau sembah atau kita mau mengabdi kepada harta dunia ini. Ya. Iblis telah menipu Hawa dengan memandang buah itu dan mendatangkan pengertian. Saudara, hari-hari ini iblis juga sedang menipu, ya, banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, ya, khususnya dengan Mammon di sini berbicara tentang harta, ya, atau tentang uang, saudaraku. Nah, banyak, saudaraku, anak-anak Tuhan hari-hari ini juga, ya, dicobai, bahkan, saudaraku, disesatkan oleh Mammon ini, saudaraku. Ya, saya pakai satu contoh tentang investasi, saudaraku. Ya, di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ya, ada satu investasi yang pada waktu itu, saudaraku, ya, investasi yang, ya, investasi bodong lah, ya, saudaraku, sehingga ada banyak orang, ya, banyak jemaat, saudaraku, yang mengalami kerugian karena investasi yang bodong ini, saudaraku. Karena janjinya, ya, akan mendapat bunga yang besar, saudaraku. Dan itu sesungguhnya tidak mungkin, ya, saudaraku. Namun karena pandangan kita, ya, karena memandang, berimajinasi akan mendapat keuntungan sekian, ya. Kalau saya invest sekian, saya akan dapat, ya, bunga sekian. Wow, janjinya, saudaraku, bunganya begitu tinggi di atas, saudaraku, ya, bunga-bunga bank yang ada. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu hanya tipu muslihat. Karena kemudian, saudaraku, semua investasi sudah dibawa lari, saudaraku. Ya, tidak ada yang, saudaraku, bertanggung jawab atas hal itu. Nah, ini sebuah peringatan buat kita, saudaraku. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, mempengaruhi hidup kita. Ya, saudaraku, oleh sebab itu kita harus, saudaraku, terus mengalami pembaharuan dalam pikiran kita. Ya. Karena di dalam pikiran kita ini ada begitu banyak tersimpan, saudaraku. Ya, memori-memori itu, ya, pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca, itu semua ada tersimpan di dalam memori kita. Namun tidak semua pengetahuan yang kita belajar, yang kita dengar, yang kita lihat, saudaraku, itu baik buat kita. Oleh sebab itu, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, artinya, saudaraku, jangan kita mengikuti nilai-nilai dunia ini, jangan kita ikut terlibat dalam nilai-nilai dunia ini.
Ya seperti tadi, salah satu contoh saudaraku, investasi dengan janji bunga yang tinggi saudara. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah itu terbaik buat kita. Kehendak Allah itu sempurna buat kita. Namun, ada penghalang-penghalang buat kita bisa mengerti, bisa kita boleh memahami, untuk kita bisa membedakan, saudaraku, mana kehendak Allah dan mana kehendak diri sendiri, atau manakah itu kehendak yang dari dunia ini, saudaraku. Nah, untuk itu, firman Tuhan berkata, berubahlah, ya, metamorfosa, ya, seperti ulat menjadi kupu-kupu, saudaraku. Demikian kita, dari saudaraku, kita lahir baru, Tuhan mau kita sudah berubah hidup kita. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, dialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Tuhan mau, saudaraku, kita hidup dalam kehidupan manusia baru, manusia rohani. Saudaraku, manusia yang menurut kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan budi, saudaraku. Ya, kata pembaharuan di situ adalah renovasi. Ya, jadi saudaraku harus dibongkar. Saudaraku, pikiran bawah sadar kita ini harus dibongkar, saudaraku. Hal-hal yang bukan dari Tuhan harus dikeluarkan, saudaraku. Seperti yang Yesus ajarkan. Ya, saudaraku, bahwa orang yang punya pembenaran yang baik, dia akan mengeluarkan juga hal-hal yang baik. Sebaliknya, kalau pembenaran hatinya juga buruk, maka yang akan keluar juga adalah yang buruk, saudaraku. Nah, kita mau, saudaraku, supaya setiap waktu kita dibaharui, saudaraku. Ya, pembaharuan pikiran ini terus berlangsung, saudaraku, hari ke hari, saudaraku, waktu ke waktu, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Dan saudaraku, sesungguhnya kehendak Tuhan itulah yang terbaik dan yang sempurna buat kita. Amin. Ya, saudaraku, berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudaraku. Ya, karena budi di sini adalah pikiran, pusat jiwa kita. Saudaraku, di pikiran kita ini ada begitu banyak ya hal yang sudah, saudaraku, kita simpan, saudaraku. Ya, sehingga kita banyak kali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi apa yang kita tahu, apa yang kita rasa ini benar, saudaraku. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, nah di sini, saudaraku, ya, Paulus menuliskan kepada kita, ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Amin. Kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Tapi mari kita mau ikuti apa yang Paulus katakan, bahwa kita hidup di dunia tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Artinya, saudaraku, di sini bahwa hidup kita ini adalah sebuah peperangan rohani. Kita mau berperang, kita punya musuh yang tidak kelihatan, saudaraku. Dan musuh kita itu tetap punya senjata yang sama, yaitu tipu muslihat. Di dalam Efesus 6 ayat 11, saudaraku, dikatakan bahwa iblis, saudaraku, punya tipu muslihat yang dia telah pakai, saudaraku, untuk menjatuhkan nenek moyang kita. Nah, tipu yang muslihat yang sama tetap ada hari ini, saudaraku. Itu sebabnya Paulus katakan kita tidak berjuang secara duniawi, tapi kita berjuang, saudaraku, dengan apa? Ya, ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Paulus berkata bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yaitu ada roh Allah di dalam diri kita, saudaraku, yang akan menolong kita, yang akan bersama dengan kita, saudaraku, mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Ya, benteng-benteng, saudaraku, meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, kita tahu benteng itu adalah ya tempat perlindungan yang kokoh, yang kuat, saudaraku. Ya, di zaman-zaman, saudaraku, ya perang dunia pertama itu, ya saudaraku, ada banyak ya benteng-benteng yang dibangun untuk bertahan, saudaraku, untuk melindungi ya, masyarakatnya, melindungi warganya, saudaraku. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, bahwa ada benteng-benteng, saudaraku, di dalam pikiran kita. Ya, ada benteng-benteng. Benteng-benteng itu, saudaraku, munculnya dari mana? Ya, dikatakan ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus berkata di sini, benteng-benteng atau kubu-kubu itu dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, kata siasat di sini adalah alasan-alasan. Saudaraku, ada orang punya alasan-alasan, saudaraku, sehingga alasan ini telah membawa dia menjadi, saudaraku, ya, lawannya Tuhan, menjadi penentang Tuhan, saudaraku. Ya, nah, kita mulai lihat nanti satu contoh aja, saudaraku. Ya, ada hal-hal yang telah membuat kita ya menjadi penentang Tuhan. Ya, saya ingin membaca di dalam satu firman Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan 35. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah baru, saudaraku. Perintah itu berarti harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ada sanksinya. Nah, supaya katanya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudaraku, kalau kita adalah murid Kristus, kita adalah pengikut Kristus, saudaraku, kita memagang dengan Kristus, maka saudaraku, inilah satu syarat, satu perintah yang harus kita lakukan, yaitu saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Nah, saudaraku, kasih Kristus kepada kita, kasih tidak bersyarat, kasih yang menerima apa adanya, saudaraku, diri kita. Yesus tidak memilih-milih, saudaraku, oh yang ini kasihnya sekian persen, kalau yang ini kasihnya ya separuh, yang ini kasihnya seperempat. Enggak. Yesus mengasihi semua kita dengan kasih yang sama, kasih yang tidak bersyarat. Dan dia membuktikan itu di kayu salib, saudaraku. Demikian Tuhan mau supaya kita sebagai murid-muridnya juga saling mengasihi, saudaraku. Namun, ya ada, saudaraku, orang-orang ya yang berkata demikian. Ya, wah saya nggak cocok sama dia. Ya, saya nggak bisa tuh terima dia. Saya nggak cocok sama dia. Nah, saudaraku, kalau demikian kita sedang menentang perintah Tuhan. Tuhan berkata saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau dia adalah saudara kita, dia adalah bagian dari tubuh Kristus, maka kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saudaraku, di dalam tubuh Kristus tidak boleh ada like and dislike. Di dalam tubuh Kristus, saudaraku, tidak ada lagi perbedaan. Semua kita satu. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita telah disatukan dalam tubuh Kristus oleh Roh Kudus, saudaraku. Sebabnya, ya, kalau ada alasan-alasan demikian, saya nggak cocok sama dia karena dia begini dan begitu, saudaraku. Ya, dengan si A begini, dengan si A begitu. Ya, saudaraku, semua penolakan-penolakan kita, saudaraku, itu menentang pengenalan akan Allah. Ya. Dan saudaraku, itulah yang menjadi kubu dalam pikiran kita. Sehingga saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itu pun kita mengalami kendala, mengalami Tuhan hambatan untuk kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana supaya kita boleh, saudaraku, ya, mengalami pembaharuan pikiran. Bagaimana kita, saudaraku, boleh mengalami meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu dalam pikiran kita. Saudaraku, ini ayat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Inilah caranya, saudaraku, untuk kita meruntuhkan benteng-benteng kubu-kubu yang telah dibangun, baik dalam secara sadar ataupun tidak sadar, saudaraku. Kita telah menentang apa yang firman Tuhan katakan. Kita telah menentang apa yang Tuhan perintahkan, saudaraku. Nah, kita membaharuinya. Kita meruntuhkan benteng-benteng dan kubu-kubu itu melalui, saudaraku, kita memikirkan kembali seluruh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bukan hanya kita pikirkan, tapi kita juga lakukan, saudaraku. Ya, renungkan dan lakukan, saudaraku. Itulah yang akan membawa kita, saudaraku, kepada
saudaraku, seluruh kehendak Allah. Kita akan mengalami dan kita akan menghidup di dalam seluruh kehendak Allah. Karena kehendak Allah, sekali lagi, adalah yang terbaik dan sempurna buat kita. Ya, seperti doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara mau mengalami sorga di bumi ini? Saudara mau mengalami sorga di dalam rumah tanggamu? Saudara mau mengalami sorga di dalam komunitasmu? Saudara mau mengalami sorga di dalam pekerjaanmu? Saudara mau mengalami sorga di dalam seluruh aspek hidup saudara? Maka mari jagalah, saudaraku, apa yang saudara lihat. Pandangan saudara harus dijaga. Ya, mata hati saudara harus dijaga. Saudaraku, pendengaran rohani saudara harus dijaga. Sehingga apa yang saudara lihat dan apa yang saudara dengar, itu semuanya baik dari Tuhan. Ya, biarlah saudaraku pagi hari ini, ya, kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini adalah, saudaraku, hidup di dalam sebuah peperangan. Ya, musuh kita ingin menjatuhkan kita. Musuh kita ingin menarik kita keluar dari rencana Allah. Musuh kita ingin menyesatkan kita dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, saudaraku. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita sepakat, kita komitmen dengan Tuhan. Mulai pagi hari ini, yang aku mau pikirkan, yang aku mau renungkan, yang aku mau pandang dan mau dengar, hanyalah firman Tuhan. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah juga sediakan buat kita di dalam hidup ini, saudaraku. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menunjukkan kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Engkau telah menunjukkan betapa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau setiap waktu Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Kasih yang tidak bersyarat Tuhan. Kasih-Mu, kasih yang tulus, murni apa adanya Tuhan. Dan Engkau Tuhan memberikan kepada kami satu Tuhan perintah. Supaya kami saling mengasihi. Sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami saling mengasihi. Sama seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami kalau hari ini Tuhan, kami belum bisa mengasihi semua saudara kami seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami belum bisa mengasihi Tuhan orang-orang di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam tubuh-Mu Tuhan seperti Engkau mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi penentang-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan supaya hidup kami sungguh Tuhan memancarkan akan kasih Tuhan, memancarkan akan kemuliaan Tuhan, supaya dunia tahu bahwa kami semua adalah murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada di dalam pikiran kami hari ini, di dalam Tuhan, pikiran bawah sadar kami Tuhan, ada hal-hal Tuhan yang telah tersembunyi Tuhan, yang menjadi kubu-kubu dalam pikiran kami Tuhan, pikiran-pikiran yang menolak, yang tidak bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, mari Engkau menolong kami Roh Kudus. Dengan firman-Mu ini Roh Kudus, kami dibaharui dari waktu ke waktu. Pikiran kami terus dibaharui. Semua benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh karena keangkuhan kami, karena ketidaksadaran kami mau runtuhkan itu semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Bahkan Engkau selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau supaya seluruh hidup kami tenang tiasa tertuju kepada-Mu Tuhan. Pandangan kami, pendengaran kami, seluruh aspek hidup kami, semuanya tertuju kepada Tuhan. Semuanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Semuanya ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan
bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapak, aku berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu ini Tuhan, sepanjang minggu yang mendatang ini Tuhan. Hari-hari hidup mereka Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka, bagi komunitas-komunitas di mana mereka berada. Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan dimanapun Tuhan mereka berada. Tuhan berkati pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Usaha-usaha mereka Tuhan juga berkati, sehingga semua yang mereka juga kerjakan, semuanya itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan buat mereka, untuk mereka bisa kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh umat-Mu dengan kesehatan yang baik, kekuatan Tuhan, lindungi dari segala Tuhan, virus-virus sakit penyakit yang hari-hari ini sedang melanda dunia ini Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu dilindungi. Darah Yesus mengcover setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada celah, tidak ada tempat, tidak ada peluang Tuhan untuk virus ataupun bakteri kuman sakit penyakit yang boleh mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Kalau Tuhan mereka tetap masih harus melewati online Tuhan, biar mereka juga diberkati dengan kasih karunia Tuhan. Mereka bisa tetap mengikuti semua pelajaran-pelajaran dengan baik, dan mereka boleh berhasil di dalam studi mereka, juga dalam cita-cita masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dan orang tua diberkati Tuhan. Biar kasih Tuhan sungguh limpah di dalam seluruh Tuhan kehidupan keluarga-keluarga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, komunitas-komunitas kompak, komunitas komsel juga Tuhan berkati. Sehingga Tuhan kasih-Mu boleh mengalir, meluap Tuhan. Sehingga orang-orang di sekelilingnya juga diberkati oleh Tuhan lewat setiap kompak, juga lewat setiap komsel Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat apa yang juga Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kami mau pagi hari ini juga bersyukur, dan kami mau kembalikan Tuhan dengan rasa syukur Tuhan, persepuluhan kami. Juga Tuhan, persembahan-persembahan misi, persembahan-persembahan khusus yang Tuhan Engkau percayakan untuk kami lakukan. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Kami memberi Tuhan dengan penuh syukur, karena Engkau menghendaki apa yang kami beri dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan kasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau diberkati untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam, dimanapun Engkau berada, hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen.